Minasan, seperti yang kita tahu, domain expansion atau Ryoiki Tenkai adalah teknik tertinggi dalam dunia Jujutsu. Ketika shaman menciptakan ruang tertutup, dia lantas memaksakan efek teknik miliknya agar berlaku secara absolut. Nah, inilah dia, domain expansion terlemah hingga yang terkuat di dunia Jujutsu Kaisen versi Sneaky Peaky. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Domain expansion paling lemah pertama adalah Smallpox Deity, salah satu kutukan tingkat spesial yang digunakan oleh Kenjaku, di mana dia menggunakan domain bertema pemakaman. Cara kerjanya adalah menjebak target di dalam peti mati, kemudian menguburnya di bawah batu nisan yang besar, lalu dalam waktu 3 detik, jika korban tidak bisa keluar dari bawah tanah, maka mereka akan terinfeksi cacar dan mati seketika minasan. Lalu, domain expansion terlemah kedua adalah milik Uro dan Ryu. Ketika pertarungan di Sendai Koloni semakin memanas, Yuta, Ryu, dan Uro pun secara bersamaan mengaktifkan domainnya. Sebenarnya, pertarungan 3 domain ini paling dinantikan. Sayangnya, Kuro Urushi datang merusak suasana ya minasan. Karena domain Uro dan Ryu batal, jadi kita anggap saja domain mereka berdua ada di atas Smallpox Deity 1 tingkat saja. Kemudian ada Shining Sea of Growing Branches, di mana ketika Hanami mengambil energi dari tumbuhan untuk dipersembahkan pada mawar di bahunya, efek pasti kena dari domain ini adalah sinar yang diisi melalui lengan kiri Hanami. Namun sialnya, ketika Hanami akan mengaktifkan domain expansionnya, Gojo Satoru lebih dulu melepas barrier lalu mulai menyerang Hanami. Berikutnya ada Chimera Shadow Garden. Sebenarnya, domain Megumi tidak lemah, hanya saja hingga Jujutsu Kaisen tamat, Megumi tidak berhasil membuat Chimera Shadow Garden menjadi 100%. Bahkan, ketika Sukuna mengambil alih tubuh Megumi, kita tetap tidak diperlihatkan bagaimana kekuatan penuh dari domain warisan klan Zenin itu. Sehingga, kita hanya melihat domain tidak lengkap di mana Megumi bisa memenuhi suatu area dengan bayangan cair yang kental dan memanggil banyak Shikigami darinya, serta memanfaatkan manipulasi lanjutan atas bayangannya tersebut. Kemudian ada Horizon of the Captivating Skanda milik Dagon, di mana domainnya adalah sebuah pulau tropis yang cerah dan indah. Kekuatannya adalah efek pasti kena dari Shikigami yang menyerang dengan menggigit mangsanya. Kerennya, di dalam domain Dagon ini ada payung dan kursi santai yang sering digunakan oleh Mahito dan Kenjaku minasan. Lalu, domain yang ada di level menengah atau yang keenam, yaitu Threefold Affliction milik Yorozu, di mana domain ini menciptakan ruang yang sebagian besar kosong dengan beberapa struktur organik berukuran besar yang mengambang di dalamnya. Struktur tersebut menyerupai otak tanpa tubuh dan tali saraf perut serangga. Efek pasti kena dari domain ini berlaku pada benda-benda yang dikonstruksi oleh Yorozu. Sayangnya, sebelum Yorozu menggunakannya, Mahoraga sudah menyerangnya menggunakan Sword of Extermination karena disummon oleh Sukuna. Yang ketujuh adalah Coffin of the Iron Mountain yang dimiliki oleh Jogo, di mana domain ini menyerupai bagian dalam gunung berapi yang aktif. Ruang batu tertutup dengan retakan besar di dinding dan lantai yang memuntahkan aliran magma dalam jumlah besar. Sehingga hal ini menghasilkan panas sekitar yang begitu ekstrim, membuat shaman jujutsu biasa akan terbakar begitu memasuki domain tersebut. Serangan efek pasti kena dari domain ini adalah batuan magma yang sangat panas minasan. Yang kedelapan ada Time Cell Moon Palace milik Naoya Zenin, di mana sebuah jalan lurus yang terbuat dari daging dan langsung mengarah ke sebuah mata besar. Efek pasti kena dari domain ini adalah menyuntikkan gulungan frame animasi ke leher targetnya. Sehingga siapapun yang bergerak di dalam domain ini harus mematuhi aturan 24 FPS
dari projection sorcery, atau mereka akan menerima banyak luka yang membuatnya berdarah setiap kali bergerak. Berikutnya ada Deadly Sentencing milik Higuruma. Domain ini merefleksikan sebuah ruang sidang kecil di mana pengguna dan targetnya berdiri berhadapan lalu memainkan peran sebagai jaksa penuntut dan terdakwa. Domain ini adalah satu-satunya yang tidak memiliki serangan efek pasti kena. Bahkan, kekerasan tidak diperbolehkan dalam domain ini, melainkan memaksa siapapun di dalamnya untuk mengikuti aturan dari teknik kutukan milik Higuruma. Domain ini tidak dibuat untuk membunuh dan menerapkan sumpah pengikat yang mengharuskan pengguna menjelaskan aturan-aturan tersebut. Kemudian yang ke-10, domain expansion milik Yuki Tsukumo. Pada chapter 206, Yuki dan Tengen berbicara tentang strategi melawan domain expansion milik Kenjaku. Sayangnya, Tengen melarang Yuki untuk melawan domain expansion Kenjaku menggunakan domain expansionnya juga. Tapi sayangnya, mereka salah perhitungan sehingga mengakibatkan kematian Yuki dan Tengen. Mengapa domain expansion Yuki ada di urutan ke-10 minasan? Karena Yuki adalah shaman special grade yang sanggup menghancurkan satu negara menggunakan kekuatannya. Yang ke-11 ada Womb Profusion. Entah ini milik Kenjaku atau justru milik Geto Suguru minasan. Namun, domain expansion ini menyerupai menara kutukan dan efek pasti kena dari domain ini adalah hantaman ledakan yang kekuatannya mirip dengan serangan langsung dari maksimum Uzumaki. Womb Profusion ini adalah salah dua dari domain expansion yang tidak menggunakan barrier sama seperti Malevolent Shrine milik Ryomen Sukuna. Selanjutnya, domain yang ke-12, domain expansion level terkuat. Dimulai dari Idle Death Gamble milik Hakari Kinji. Domain ini bertema mesin pachinko sungguhan, di mana pengguna harus menyusun 3 simbol yang sama untuk mendapatkan jackpot. Dan bonus dari jackpot tersebut, pengguna mendapatkan energi terkutuk yang tidak terbatas, serta teknik kutukan pembalik otomatis selama 4 menit 11 detik. Dengan kata lain, setiap kali Hakari mendapatkan jackpot, maka dia akan abadi minasan. Kemudian yang ke-13, ada Authentic Mutual Love milik Okotsu Yuta, di mana domain ini menyerupai reruntuhan struktur berbentuk salib yang dipenuhi katana. Dan katana-katana tersebut terisi teknik terkutuk yang pernah disalin oleh Yuta. Namun tetap saja, Yuta tidak tahu teknik kutukan mana yang ada di sebuah katana sampai Yuta menggenggamnya. Meskipun setiap katana hancur setelah 1 kali penggunaan, namun jumlah katana di dalam domain ini tidak terbatas minasan. Berikutnya ada Self-Embodiment of Perfection milik Mahito. Salah satu domain expansion yang sangat kuat. Itu karena Mahito sanggup meningkatkan efektivitas teknik kutukan Idle Transfiguration miliknya dengan memungkinkannya mentransfigurasi jiwa target di dalam domain tanpa perlu lagi melakukan kontak fisik. Bahkan, Nanami sampai mengatakan jika berada di dalam domain expansion Mahito, sama saja berada di atas telapak tangannya. Lalu yang ke-14 ada Unlimited Void milik Gojo Satoru. Domain ini merupakan kehampaan tak berujung, menyerupai luar angkasa dengan sebuah lubang hitam besar. Siapapun yang berada dalam Unlimited Void, maka secara langsung akan menerima informasi tak terbatas dalam pikiran mereka, sehingga mereka tidak akan bisa bergerak. Kelumpuhan tersebut disebabkan oleh fenomena di mana target dapat melihat dan merasakan segalanya. Namun, di saat yang sama, tidak dapat melakukan apapun. Kerennya, siapapun yang disentuh oleh Gojo, baik disengaja ataupun tidak, maka efek dari Unlimited Void tidak mempengaruhinya sekalipun berada di dalam domain ini. Kemudian ada Malevolent Shrine milik Ryomen Sukuna. Domain ini berbentuk sebuah kuil yang seram. Efek pasti kena dari domain Sukuna ini terbagi menjadi 2, yaitu Dismantle dan Cliff.
Keduanya adalah tebasan mematikan yang tidak akan berhenti hingga domain tersebut dinonaktifkan. Tapi yang membuat Malevolent Shrine begitu mengerikan karena Sukuna sanggup memperluas wilayah jangkauannya menjadi 200 meter sama seperti yang dilakukannya di Shibuya. Dan yang terakhir, domain expansion terkuat dalam cerita Jujutsu Kaisen adalah Hometown Domain milik Itadori Yuji, di mana domain expansion milik Yuji secara sempurna menciptakan kembali kampung halamannya, termasuk landmark seperti patung lokal, taman tempat dia pernah bermain, pusat perbelanjaan, kebun yang pernah dia kunjungi, dan sebagainya. Efek pasti kena dari domain ini adalah dismantle pembelah jiwa milik Yuji tanpa memerlukan kontak fisik. Sialnya, karena Yuji justru bernegosiasi dengan Sukuna agar Megumi bisa kembali. Jadi sebagai gantinya, Yuji mengampuni Sukuna. Namun, bukan Raja Kutukan namanya kalau penyelesaiannya adalah negosiasi. Karena Sukuna masih sanggup membuat Hollow Wicker Basket. Yah, sekalipun pada akhirnya Sukuna kalah setelah dihantam oleh resonansi milik Nobara, lalu dilanjutkan pukulan dismantle dari Yuji dan diakhiri oleh Black Flash hingga membuat Sukuna menjadi Pou. Tapi saya sendiri salut dengan Sukuna karena bahkan pada akhir hidupnya dia tidak ingin dikasihani karena Sukuna adalah kutukan. Nah, itu tadi domain expansion terlemah hingga yang terkuat minasan. Kira-kira selanjutnya kita bahas apa lagi tentang Jujutsu Kaisen ya? Ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.